206173087. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah storytelling. Saya akan membacakan dongeng yang berjudul Burung Kasuari yang Sombong. Nah, dahulu kala, burung kasuari tidak seperti yang kita kenal saat ini. Dia memiliki sayap yang lebar dan kuat, sehingga ia bisa mencari makan di atas pohon yang tinggi. Tapi juga bisa dengan mudah mencari makan di atas tanah. Nah, kelebihannya ini membuat kasuari menjadi burung yang sombong. Dia sering berebut makanan. Di atas tanah. Nah, dia sering berbuat curang saat berebut makanan dan tidak peduli jika teman-temannya yang lain kelaparan gara-gara dia. Sayapnya yang lebar biasa ia gunakan untuk menyembunyikan buah-buahan ranum di atas pohon, sehingga burung-burung lainnya tidak bisa melihatnya. Atau dengan sengaja dia menjatuhkan buah-buahan ranum itu ke tanah, sehingga cuma dia sendiri yang bisa menikmatinya. Biar saja, pikirnya, salah sendiri. Kenapa mereka punya sayap yang pendek dan badan yang kecil? Siapa yang cepat, dia yang dapat. Nah, tentu saja kesombongannya tidak disukai oleh burung-burung lainnya. Mereka menganggap kasuari sudah keterlaluan dan keangkuhannya harus dihentikan. Akhirnya, para burung berkumpul untuk membahas masalah ini. Setelah berbagai cara diajukan, akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan perlombaan terbang. Namun ternyata sulit menemukan lawan yang sebanding dengan kasuari. Tiba-tiba datang burung dara mahkota. Dara mahkota mengajukan diri untuk bertanding dengan kasuari. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, karena dara mahkota hanyalah burung kecil. Tapi dara mahkota meyakinkan mereka bahwa dia mampu. Mereka lalu mengirimkan tantangan tersebut kepada kasuari. Kasuari yang sangat yakin dengan kemampuannya langsung menyanggupi tantangan tersebut tanpa repot-repot bertanya siapa lawannya. Pertandingan akan diadakan minggu depan dan akan disaksikan oleh semua warga burung, kata burung pipit. Yang bisa terbang jauh dan lama, dialah yang menang. Kemudian kasuari mendengar berita tersebut. Ya ampun, kalau begitu pasti aku yang menang. Di hutan ini tidak ada yang memiliki sayap selebar sekuat punyaku. Jadi pasti aku yang menang, kata kasuari dengan sombongnya. Tapi baiklah, aku terima tantanganmu. Lumayan buat olahraga, kata kasuari dengan sombong. Nah, burung pipit sebal mendengar jawaban kasuari. Tapi dia tahan emosinya. Tapi ada ketentuannya, kata
kata burung pipit. Sebelum bertanding, peserta boleh saling mematahkan sayap lawannya, kata pipit. Kasuari pun menyanggupinya tanpa ragu-ragu. Seminggu kemudian, warga burung berkumpul untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Meski tidak terlalu yakin, mereka semua berharap Dara Mahkotalah pemenangnya. Diam-diam, Dara Mahkota menyisipkan sebilah ranting di balik sayapnya. Kasuari yang baru mengetahui lawannya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini lawanku, nah, katanya sambil tertawa. Apakah kamu bermimpi, hei burung kecil? Nah, sayapmu pendek, mana bisa kamu menang melawanku, kata Kasuari dengan sombongnya. Burung-burung kecil lainnya sebal menyaksikan tingkah Kasuari, sementara Dara Mahkota hanya tersenyum menanggapinya. Kini mereka bertanding. Kasuari maju untuk mematahkan sayap mematahkan sayap burung Dara Mahkota. Krek! Terdengar bunyi sayap patah. Dara Mahkota pura-pura menjerit kesakitan. Aduh! Padahal sebenarnya bunyi tadi berasal dari ranting kering yang ditaruh di bawah sayap Dara Mahkota. Kini giliran Dara Mahkota yang akan mematahkan sayap Kasuari. Dengan sekuat tenaga, dia menekuk sayap Kasuari hingga terdengar bunyi krek yang keras. Kasuari menjerit kesakitan. Aduh, sayapku patah. Sayap Kasuari yang patah tergantung lemas. Tapi Kasuari yang sombong tetap yakin bahwa dialah yang akan menang. Sekarang mereka sudah siap untuk bertanding. Ketika aba-aba dibunyikan, Dara Mahkota dengan ringan melesat ke udara. Wush! Sayapnya mengepak dengan mudah, membawa tubuhnya yang mungil terbang ke angkasa. Kasuari terkejut dan heran karena tadi dia mengira sayap Dara Mahkota sudah dia patahkan. Kemudian tibalah saatnya burung Kasuari untuk terbang. Tapi bukannya malah terbang tinggi, tubuhnya malah meluncur ke bawah dan jatuh di atas tanah. Semua burung bersorak secara serentak melihat jatuhnya Kasuari. Kasuari terkulai lemas. Dengan perasaan yang malu, dia meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, Kasuari tidak pernah bisa terbang lagi. Sayapnya yang dulu lebar dan kuat, kini memendek karena sudah patah. Kini meski dia disebut burung, namun dia hanya bisa berjalan dan mencari makan di tanah seperti binatang lain yang tidak memiliki sayap. Nah,
Pesan moral dari cerita ini yaitu janganlah sombong ketika kita memiliki keunggulan atau kelebihan, karena dengan kesombongan dapat membuat kita menjadi malu dan akhirnya jatuh. Nah, sekian dongeng yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.